wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Iranda dari S2 Teknik Informatika Fasilkom Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan mereview artikel yang berasal dari Scopus Q1 yang berjudul Time Series Analysis with Smooth Convolutional Neural Network. Pertama, saya akan menunjukkan bahwa artikel ini itu berasal dari Journal of Big Data, di mana Journal of Big Data ini merupakan bagian dari publisher Springer Open yang memiliki kuartil 1 secara konsisten dari tahun 2016. Langsung saja, pada artikel ini mereka itu mempropose suatu algoritma penggabungan antara CNN dengan smooth eksponensial. Jadi pada bagian abstrak di awal-awal mereka menjelaskan bahwa secara original CNN ini berasal dari pengolahan citra dan tidak umum digunakan pada peramalan karena biasanya data time series itu bergantung dengan kualitas dari data masukannya. Maka pada metode ini mereka itu berusaha untuk memperbaiki kualitas data dengan menghaluskan data itu sendiri. Jadi pada artikel ini mereka memperkenalkan dengan diberi nama Smooth CNN, yaitu Novel Hybrid Exponential Smoothing using CNN. Sebagaimana yang saya sudah jelaskan bahwa artikel ini menggabungkan antara metode menghaluskan data dengan algoritma CNN. Selain itu, pada artikel ini mereka menggunakan dataset dari pengunjung tahunan di suatu website, di mana data tersebut merupakan data yang berjenis time series ataupun deret waktu. Pada penelitian ini disebutkan kalau misalnya tidak ada aturan secara khusus untuk menentukan banyaknya hidden layer yang terdapat pada suatu algoritma pembelajaran. Jadi di sini mereka menggunakan hidden layer-nya itu dengan Lucas number. Diperoleh bahwa pada saat dikomparasikan antara SCNN dengan MLP dengan LSTM dengan CNN yang biasa, diperoleh bahwa algoritma SCNN ini mampu memperoleh MSI 0,012 dengan menggunakan maksimal Lucas number antara 1 sampai 100, yaitu 76 hidden layer dengan komposisi 80% data latih dan 20% data uji untuk komposisi datanya. Mereka juga menyebutkan bahwa sudah banyak peneliti yang berusaha untuk memperbaiki performansi dari algoritma CNN tersebut, mulai dari mengkombinasikan CNN dengan model autoregresif, kemudian diperoleh hasil bahwa lebih baik performanya dibandingkan CNN dan LSTM. Kemudian ada pula yang mencoba memperbaiki kualitas dari CNN dengan menggabungkan antara CNN dan LSTM. Sehingga pada metode yang diimplementasikan kali ini, mereka itu mencoba memperkenalkan penggabungan antara smooth eksponensial dengan CNN. Di sini mereka memaparkan bahwa studi ini mengcombine ataupun menggabungkan antara simple exponential smoothing dengan CNN yang diberi nama Smooth CNN ataupun SCNN untuk mereduksi adanya error pada peramalan. Jadi di sini mereka bukan mempergunakan smoothing factor berupa alpha, namun mereka mempergunakan range antara 0 sampai 1 untuk memperoleh nilai optimum dari alpha. Dan pada penggunaan hidden layer, sebagaimana telah dipaparkan di bagian abstrak, mereka mempergunakan Lucas number untuk menentukan jumlah banyaknya hidden layer. Disebutkan bahwa smoothing algorithm untuk data time series atau data deret waktu ini mampu mempengaruhi perbaikan ataupun meningkatkan mutu dari suatu data, di mana sudah disebutkan bahwa data time series itu
biasanya pembelajarannya yang paling mempengaruhi adalah kualitas dari data itu sendiri. Maka di sini para peneliti mencoba untuk terlebih dahulu memperbaiki kualitas dari data dengan melakukan implementasi smoothing algorithm. Di sini dapat kita lihat adanya arsitektur dari SCNN, di mana tentunya pertama kali mereka harus mengumpulkan dataset. Sebagaimana disebutkan di bagian abstrak, dataset yang dipergunakan adalah pengunjung tahunan dari suatu website. Kemudian dataset yang telah dikumpulkan tadi dilakukan normalisasi terhadapnya menggunakan min-max normalization. Dengan min-max normalization ini mereka menggunakan nilai optimum dari alpha. Setelah diperoleh data yang telah dinormalisasikan, dilakukan exponential smoothing, yang mana tujuannya itu untuk menghaluskan data agar dapat meningkatkan kualitas dari data. Setelah itu, setelah data telah dihaluskan, kemudian akan dilakukan peramalan menggunakan CNN, yang mana CNN ini akan meningkat kualitasnya karena telah melakukan peramalan terhadap data yang sudah melewati exponential smoothing. Untuk menentukan jumlah hidden layer pada pembelajaran ini, mereka itu menerapkan Lucas hidden layer, tidak menggunakan random number. Di sini seperti yang sudah dijelaskan pada bagian arsitektur bahwa untuk menormalisasi data itu sangat penting bagi algoritma pembelajaran karena untuk mensamaratakan skala dari nilai tiap-tiap range yang ada pada data tersebut. Maka dipergunakanlah dalam studi ini min-max normalization. Dengan skalanya yaitu antara 0 sampai dengan 1. Disebutkan juga bahwa pada tahap smoothing vektor, nilai dari alpha itu dapat menentukan seberapa halusnya data yang telah melalui proses smoothing tersebut. Apabila alfanya semakin mendekati 0, maka kualitas dari penghalusan data tersebut akan semakin baik, namun memiliki resiko proses pembelajaran yang dilalui akan semakin lama dibandingkan apabila alfa tersebut mendekati 1, pembelajarannya akan semakin cepat, namun tidak terlalu halus. Selanjutnya yaitu penggunaan Lucas hidden layer pada algoritma yang diterapkan yaitu CNN, di mana di sini mereka sebutkan dibandingkan menggunakan angka yang random, mereka menggunakan Lucas number untuk menentukan banyaknya hidden layer yang akan diimplementasikan untuk mempelajari data. Dari yang saya baca ataupun pelajari bahwa sebenarnya pola rekursif dari Lucas number ini hampir serupa dengan Fibonacci sequence. Jadi sebenarnya pola perulangan atau rekursifnya itu serupa, namun memiliki perbedaan pada nilai yang dihasilkan. Selanjutnya setelah diimplementasikan seluruh prosedur ataupun sebagaimana arsitektur yang telah dipaparkan, diperolehlah MSI yang dibandingkan antara CNN original dengan SCNN, di mana diperoleh alpha yaitu 0,57. Dengan berbagai skenario, yaitu penggunaan dari hidden layer. Di sini dapat kita lihat penggunaannya merupakan Lucas number yaitu 3, 4, 7 dan seterusnya sampai dengan 76. Diperoleh rata-ratanya yaitu dapat kita lihat pada skenario 1 maupun skenario 2. Perbedaan antara skenario 1 dan skenario 2 ini perbandingan komposisi antara banyaknya data uji dan data latih. Jadi pada CNN antara CNN maupun SCNN itu diperoleh hasil bahwa SCNN memiliki MSI yang lebih kecil, di mana semakin kecilnya nilai MSI maka semakin bagus performansi dari suatu algoritma. Ada pula perbandingan antara
metode SNN dengan CNN, dengan LSTM maupun MLP, sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa pada skenario pertama maupun skenario kedua itu perbedaannya berada pada komposisi antara data uji dan data latih. Di sini tercantum bahwa pada skenario 1 memiliki data latih sebanyak 70%, sementara data ujinya adalah 30%. Sedangkan untuk skenario 2 memiliki data latih 80% dan data uji sebanyak 20%. Diperoleh hasil dari seluruh perbandingan bahwa algoritma SNN yang mana merupakan penggabungan antara smooth eksponensial dengan CNN memperoleh hasil yang lebih baik ataupun meningkat dibandingkan penggunaan MLP, LSTM maupun CNN yang original. Jadi kesimpulannya adalah bahwa algoritma ini berhasil menjadi bentuk peningkatan ataupun perbaikan terhadap algoritma CNN yang biasa dengan cara menghaluskan data yang akan diramal menggunakan algoritma CNN. Terima kasih banyak untuk pemaparan perhatian yang telah diberikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian hasil review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.